Bali, Mom. We're gonna go to Bali soon, okay? I wanna go to Bali. Persoalannya, kenapa bule-bule ini sampai menangis saat harus tinggalkan Indonesia? Negara yang katanya panas, ramai, berisik. Tapi ternyata mereka malah menemukan sesuatu yang tak pernah mereka sangka. Sebuah tempat yang terasa seperti rumah, bahkan lebih dari rumah. Dan saat waktunya pulang tiba, air mata pun jatuh, tanpa bisa ditahan. Ini bukan sekadar cerita wisata, tapi cerita tentang rasa, tentang keterikatan, tentang hati yang tertinggal. Banyak dari mereka datang dengan ekspektasi rendah. Mereka pikir Indonesia itu kotor, semrawut, panas, dan tak aman. Cuma mampir beberapa hari saja lalu lanjut ke negara lain. Tapi semua berubah. Saat kaki benar-benar menginjak tanah ini, saat mereka rasakan hangatnya sambutan, saat mereka cicipi makanan yang penuh cinta, dan saat mereka sadar, Indonesia tidak bisa dinilai dari luar. Indonesia harus dirasakan dengan hati. Marcelo dan Tiago, dua bule asal Brasil ini, tidak pernah menduga jika mereka berdua akan jatuh cinta dan terpesona dengan negeri Indo. Jadi, semuanya berawal saat keduanya datang ke Wonosobo untuk melihat festival balon udara di sana. Awalnya mereka hanya penasaran, ingin melihat langsung kayak mana festival balon udara di Wonosobo, yang terkenal hingga ke berbagai belahan dunia itu. Namun, begitu sampai, mereka malah langsung dibuat kagum dan takjub, dengan suasana alam desa Wonosobo yang sejuk, penduduk yang hangat dan ramah, juga megahnya suasana festival balon udara itu. Hingga akhirnya, mereka memutuskan untuk ikut ambil bagian, menjadi peserta di acara tersebut. Singkat cerita, saat hari perlombaan tiba, balon mereka yang dihiasi motif khas Indonesia dan Brasil, berhasil terbang tinggi. Pemandangan langit Wonosobo pun dipenuhi balon warna-warni yang indah, disertai suara gamelan dan sorak-sorai penonton, yang membuat Marcelo dan Tiago merinding, bahkan hingga menangis karena terharu. Don't cry. Dia nangis, guys. Kan lu Jangan nangis. Di Eropa atau Amerika semuanya teratur, modern, serba canggih tapi dingin. Bukan cuma cuacanya tapi juga hatinya. Di Indonesia bahkan orang asing bisa diajak ngobrol sama tukang ojek. Anak kecil disapa di jalan, nenek-nenek tersenyum di warung. Ini adalah kehangatan yang tidak bisa dibeli. Banyak bule bilang mereka lebih nyaman tinggal di desa-desa Indonesia karena di sana mereka merasa dimiliki tanpa harus punya apa-apa. Ada bule yang akhirnya beli rumah di Bali, ada yang besarkan anaknya di Jogja, ada juga yang memutuskan pensiun di Lombok, bahkan menikah dengan orang lokal. Mereka tidak hanya berlibur, mereka membaur, karena bagi mereka, Indonesia bukan cuma tempat wisata, tapi tempat untuk menemukan jati diri. Tempat yang menyembuhkan, tempat di mana mereka ingin hidup dan mati. Comment ça se passe? Bon,
nggak mau pergi nih. Ini orang tuanya mau dibawa ke Moskow. Мой план Nggak mau pergi nih. иди сюда быстро. Быстро иди сюда. Затем домой лети. И там мозги крутить помогать. Itu tekan-tekan. А мне нет смысла после этого возвращаться, что я здесь устраиваю. Мы из-за тебя сейчас самолет улетит. Кто летит? Быстро пошли. Пошли быстро. I wanna go Bali. I wanna go Bali, Mom. We're gonna go to Bali soon, okay? I wanna go Bali. I wanna go Bali. I wanna go Bali, Mom. We're gonna go to Bali soon, okay? I wanna go Bali. Mungkin bagi sebagian orang, Indonesia cuma negara berkembang yang sering diremehkan. Tapi bagi mereka yang sudah merasakan sendiri, Indonesia bukan hanya tempat di peta, Indonesia adalah pengalaman. Dan ketika pengalaman itu terlalu indah, perpisahan pun ditangisi. Karena hati sudah terlanjur tertinggal. Akar rasa, dan ini cerita tentu kamu lihat tapi bisa kamu dengar. Sampai ketemu di suara selanjutnya. Stay curious, and dengerin dunia lewat akar rasa. Tulis di kolom komentar menurut kamu, apa yang paling bikin bule betah di Indonesia.